dan itu sebaik-baiknya bekal. Ya. Dan ngomongin pengembangan diri, memang kalau pengen jujur, kita hari ini tuh hasil dari dulu kita ngapain aja, dan kita entar tergantung hari ini kita ngapain aja. Bahkan sama, kita mati kondisinya nanti seperti apa di alam setelah kematiannya, sama, tergantung hari ini kita ngapain aja. Makanya titip sekali lagi, siapa lagi yang paling beruntung? Ya udah, yang hidupnya jadi tambah dekat sama Allah aja, lempeng jadi orang baik, ya. Karena menyenangkan urusan sama orang baik itu. Pernah ada seorang pemuda, dia COD jualan motor, ketemu sama bapak-bapak yang mau beli. Ditanya, Pak, Dek, ini motor aman nggak? Apa aja keluhannya? Keluhannya ini Pak, nih jatuh 2 kali, terus baretnya belah sini sama belah sini. Si bapak mulai heran, biasanya orang bohong nih kayak gini nggak dibilang, ini kenapa malah dikasih tahu? Ah, penasaran. Selain jatuh pernah apa lagi Dek? Jatuh 2 kali, kebanjiran 2 kali, hilang sekali Pak. Hah, masih bisa ketemu hilang? Bisa Pak, namanya jodoh mah. Ya, Dek, kok Adek bilangin semua sih? Kalau misalkan saya nggak jadi beli gara-gara dibilang kayak gitu gimana? Ah, yang nentuin Allah, yang nentuin beli atau enggak mah Allah Pak. Saya mau bohong kayak gimana? Bapak ketipu, kata Allah Bapak nggak jadi beli, gampang, duit Bapak kepake Pak. Anaknya sakit kek, mobil harus diservis kek, gampang, urusan Allah itu mah. Tugas saya lurus, jadi orang yang Allah suka. Buat apa laku ini motornya, tapi kalau saya malah jadi dibenci oleh penciptanya, rugi. Masya Allah si Adek, betul juga ya Dek. Tapi maaf ya Dek, gara-gara Adek ngomong kayak tadi, saya jadi nggak minat sama motornya. Gak apa-apa, doain aja. Saya nggak minat sama motornya, tapi saya jadi minat sama Adek. Adek, udah nikah belum sih Dek? Nah, plot twist ya. Ya udah, si Adek mah polos jawab aja, belum Pak. Emang kenapa nanya begitu? Si bapaknya jawab, sama Dek, saya juga belum nikah. Oh, ternyata senasib ya. Maka kalau ditanya, kira-kira kalau ketemu sama orang yang jualannya baik kayak begitu, senang tidak? Senang. Segitu teh baru cerita. Apalagi kalau ketemu betulan. Segitu teh kalau ketemu betulan. Apalagi kalau kita yang jadi orang baiknya. Istilah. Kok orang jadi terlalu baik nanti dimanfaatin tahu sama orang? Oh, emang kenapa kalau dimanfaatin? Kan kita baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka weh. Satu dunia cinta Allah benci juga kita yang repot. Ya. Jadi enak hidupnya teh lempeng. Toh kita kan juga bisa ngakak ini, bisa ngebatasin. Oh, ini orang manfaatin saya terus. Ya udah, nggak berarti semua permintaannya harus kita kabulin. Cara kita nolong orang kan nggak harus sesuai permintaannya. Contoh, ada orang memang dia nggak pandai nyimpen duit dan selalu habis, entah buat pinjol, entah buat judol, main slot wae. Dan setiap kali datang selalu minta dilunasin utang gara-gara judolnya. Cara terbaik nolongnya gimana? Yang harus nolong tetap, tapi cara nolongnya kan nggak wajib pinjemin duit, ya. Sebagaimana contoh, dulu waktu di pondok di Darut Tauhid di Bandung, tiba-tiba, mohon maaf ya, banyak peminta-minta ngemis. Setelah diselidiki, setiap pagi diturunin dari satu mobil Pak, dan setiap sore mereka kumpul lagi di satu titik, dijemput pakai mobil yang sama. Jadi ternyata pada punya rumah tapi menjadikan minta-minta itu sebagai profesi, ya. Maka waktu itu kiainya Agim berfatwa, kita harus tolong mereka. Gimana cara nolongnya? Dengan cara tidak boleh ada seorang pun yang ngasih uang ke yang minta-minta tersebut. Ketika nggak ada yang ngasih, mereka nggak dapat penghasilan lagi, akhirnya berhenti ngemis, sekarang pada kerja bener. Itu cara nolongnya, nggak harus sesuai kan? Ya, nah, bismillah. Kita dari awal niatin pengen ini kerja di sini, proyek di sini, bismillah. Satu tujuan aja,
Ini jadi jalan tambah dekat sama Allah enggak? Bismillah. Itu aja. Teman yang paling baik juga sama. Bukan yang paling sering traktir, bukan yang paling sering ngebela kita padahal jelas-jelas kita salah. Tapi teman yang semenjak kenal sama dia tambah banyak ingat Allah. Ya. Ada mungkin teman yang setiap kali ngelihat mukanya bawaannya ingat mati terus. Entah mukanya milik malaikat maut atau gimana nggak tahu. Ya. Ada teman yang begitu ngobrol sama dia tuh bawaannya ingat Allah aja. Bawaannya pengen sholat. Ya. Mungkin dia nggak selucu yang lain. Mungkin dia nggak bisa nongkrong sampai malam kayak yang lain. Ya. Dan mungkin agak bawel, ngajaknya sholat lagi. Tapi demi Allah itu yang paling baik. Kerjaan sama. Kerjaan apa yang paling baik? Bukan yang ternyata paling gede gaji dan fasilitasnya, karena kalah sama koruptor kita kalau kayak gitu. Tapi kerjaan yang semenjak kerja di situ tambah dekat sama Allah. Udah gitu aja standar kebaikan mah. Ya. Dan dengan cara itulah cara terbaik untuk mudah kita untuk maksimal kerjanya. Ya. Karena kalau nggak tujuannya buat Allah, kecewanya tuh gampang. Saya ada tuh kok yang gigih luar biasa, tapi tujuannya biar dipuji sama atasan, biar naik gaji, biar naik jabatan. Ya nanti kalau itu nggak tercapai ada yang bisa jadi ngambek. Buat apa? Saya udah capek-capek, yang dipuji, yang naik jabatan, yang gajinya naik, teman saya tuh yang nggak ngapa-ngapain, cuma mentang-mentang dia lebih dandan, lebih cantik, ya si bos suka misalkan. Ya. Tujuannya kayak gitu, kecewa. Alhamdulillah, kalau tujuannya Allah mah lebih ringan. Ya, maka bismillah. Tugas kita satu, memastikan hidup kita yang segini-gininya ini, nggak tahu nih, jangan 80 tahun, kalau mau jujur belum tentu semua nyampe ya. Soalnya dari tadi saya datang ke sini, masuk ke dalam, saya sempat liatin wajahnya satu-satu. Wajah-wajahnya sih wajah-wajah yang bakal dijemput malaikat maut semua sih ini kelihatannya ya. Nah kapannya ini nggak tahu gitu ya, bisa jadi nanti malam ya kan. Tapi kan tetap harus ngejar rezeki kok. Kalau mau jujur rezeki mah salah satu alasan bapak ibu masih hidup hari ini kalau mau jujur, karena semua rezeki yang Allah janjiin dulu waktu masih di rahim belum diterima semua. Kalau ada satu hal yang pasti ngejar kita selain maut, rezeki. Mau ngumpet kemana masih ada rezekinya, terkapar di kasur udah koma kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Capek hidup dia pengen udah saya pengen meninggal aja kok. Apakah bunuh diri juga pasti mati? Belum tentu. Ada yang udah tiduran di rel kereta, keretanya lewat masih nggak mati itu orang, karena keretanya lewat di rel sebelahnya sih, jadi dia emang salah info ya. Tapi karena belum waktunya aja ya. Maka bismillah, kita nggak apa-apa punya banyak, tapi Allah sebetulnya nyuruhnya bukan nyari yang banyak, karena aslinya kalah banyak sama yang korupsi itu tadi. Nyuruhnya dicari yang barokah ya. Dan mulainya dari mana? Nggak semua orang bisa langsung punya privilege. Ada yang anak orang kaya ya, tapi demi Allah saya pernah ngelihat yang bukan dari keluarga kaya sukses ada, yang dari keluarga kaya jatuh gara-gara kelakuannya sendiri ada, bahkan yang nggak punya kaki bisa sukses aja ada. Yang nggak ada satu sih, malas tahu-tahu sukses. Nah itu nggak ada. Nggak bisa milih, serius. Ini studi kasus aja ya. Ada anak SMP putus sekolah umur 15 tahun. Bukan karena malas, emang orang tuanya wafat dua-duanya, jadi yatim piatu, terus nggak punya biaya, mau nggak mau umur 15 tahun berhenti sekolah, mau nggak mau kerja. Apa kerjaan pertamanya? Nyuci piring di warung nasi Padang. Digaji berapa kok? Nggak pakai duit, digajinya pakai nasi bungkus sehari 2 ya. Tapi ini bocah agak beda, dia punya sesuatu yang bahkan sampai dijadikan di name tag-nya BUMN tuh akhlak ya. Dia habis makan butuh tisu, dia bilang ke si bosnya, bos saya boleh minta tisu nggak selembar yang di meja? Kata si bosnya, make aja deh, orang cuman tisu, ngapain harus bilang segala, tisu doang cuman selembar lagi. Anak muda ini bilang, kan si bos belinya buat pelanggan, adanya di meja pelanggan,
Saya kan yang kerja bukan pelanggan. Kalau saya ngambil tanpa izin si bos, berarti saya nyolong dong. Gak mau jadi maling. Allah ngeliatin. Diem si bos. Cuma dalam hati, ada pemuda kayak gini. Apakah pemuda ini langsung jadi orang hebat? Enggak. Dia juga bodoh kok. Karena kan belum sekolah tinggi. Cuman tolong bedakan. Kalau dalam bahasa Sunda ada istilahnya bodoh alewoh. Ada bodoh katotoloyoh. Ngerti nggak? Karena nggak ngerti, saya pakai bahasa kalian ya, bahasa Inggris. Ada yang namanya ignorance, ada yang namanya stupidity. Yuk kita samain persepsi dulu, bedanya ini apa? Ignorance, bodoh dia, tapi dia tahu dia bodoh, dan karena dia tahu dia bodoh, jadi pengen belajar. Dan jelas nggak berani sombong karena ngerasa bodoh. Stupidity ini repot, nggak semua bodoh, nggak ngerasa bodoh, dikasih tahu ngambek karena ngerasa udah bener hidup gua, padahal yang lapar tiap hari dia, ini repot nih, ya. Maka si pemuda ini bisa diajarin dari yang tadinya nyuci piring, diajarin naik motor, akhirnya bisa nganterin pesanan, akhirnya bisa masakin nasi. Beberapa kali udah ikut bertahun-tahun, si chefnya nggak masuk, dia tahu bumbu ini apa aja. Iya sih berkali-kali gagal, nggak langsung enak rendangnya. Tapi setelah bertahun-tahun masa iya gagal terus? Akhirnya bisa bikin rendang dengan kualitas yang sama. Skillnya nambah. Dan namanya usaha, karyawannya bener, nggak ada yang nyolong, makanannya enak, pelanggan suka, bosnya nggak main slot. Nggak mungkin nggak maju. Akhirnya si bos punya peluang untuk buka tempat yang baru. Nah, daripada nyari orang yang nggak tahu ini jujur atau enggak, ini bocah udah ikut sama dia 10 tahun nih. Dan 10 tahun, jangankan nyolong, selembar tisu aja kalau bukan haknya nggak berani ngambil dia. Nggak mungkin nggak dikasih kesempatan sebulan dulu doang mah. Ya. Dan di hari ini, si pemuda itu udah punya 8 restoran warung Padang sendiri. Nggak bisa milih, dia terlahir di keluarga yang kayak gitu, orang tuanya meninggal kapan, dia nggak bisa request. Tapi kan kita bisa pilih mau jadi orang kayak gimana. Ya. Dulu kalau ke anak-anak sekolah pernah dapat nasihat dari guru kayak gini. Ini memang nasihat buat anak sekolah ya. Nah, keras sama diri kalian ya. Karena kalau misalkan keras sama diri kalian, nanti dunia yang datang dengan lembut, lembek di hadapan kalian, sujud bahkan. Tapi kalau lembek sama diri kita sendiri, oh yang lain juga nggak kerja, yang lain juga nggak bikin PR, nggak bikin tugas, kita lembek, nanti dunia yang datang dengan keras ngehantem kita, dengan pahitnya pengangguran, dengan pahitnya diremehin waktu reunian. Pilihan terserah. Iya, kadang hasil nggak sesuai kepengen kita, tapi kan nggak ada yang sia-sia. Minimal, atau justru ini yang paling penting, jadi amal soleh, jadi bakal di hadapan Allah. Punten ya, kita mati bakal ke surga pengen. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1. Berarti yang paling ngalangin kita ke sono, ya bisa jadi kelakuan kita sendiri. Ibadah kurang, sholat lupa rakaat wae, zuhur 2:30, asar 5:30 gara-gara nanggung, ada 2 episode lagi. Ya. Dan selalu andalan kuliahul hudai. Enggak, kemarin ganti kok, ganti juga inatoina kan. Nah, jujur aja ya. Enggak, tadi saya sujud lama kok zuhur, ingat gak sujudnya lama? Karena lagi mikir kan, abis ini tasyahud apa berdiri teh. Udah jujur we kita mah gitu sholat ya. Maka akhirnya pasti dikasih fasilitas untuk mudahin jalan kita ke sana. Ada yang ngutang dibikin tapi galakan yang ngutang ya. Ada yang diuji suaminya selot wae, ada yang diuji anaknya, terserah Allah. Yang penting satu hal aja, Allah udah ngukur, gak mungkin ngeluh di luar batas kemampuannya. Bismillah, enjoy. Kita lagi ngumpulin amal soleh, serius. Ada pertanyaan, kok kalau misalkan semuanya Allah yang nentuin, ngapain kita capek-capek ikhtiar? Dokter datang ke UGD, unit gawat darurat ya, dibilang sama pasien, dokter mah bodoh. Kenapa saya bodoh? Kalau kata Allah saya sembuh,
dokter nggak datang juga saya sembuh tahu. Ngapain tengah malam enak-enak bobo jadi harus ke UGD? Ih bodoh, enakan ge bobo ya. Pasiennya nyebelin padahal dia yang butuh ya. Dijawab, enggak, meskipun semuanya Allah yang nentuin, saya tetap ikhtiar. Tujuannya apa? Itu dia tadi, untuk jadi amal soleh. Kita lagi ngumpulin itu hidup teh. Nih ya, biar lebih gampang dipengerti. Misal nih, ada orang yang seumur hidup semua kepengennya dikabul, tapi nggak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi pahala, jadi amal soleh. Berarti meninggal bawa apa? Iya dapat duitnya, iya dapat jabatannya. Emang gituan laku di hadapan Allah? Atau ada orang yang seumur hidup lebih sering gak dikabul doanya, kemana-mana diledek, dihina, ya, diremehin, tapi tiap ketemu orang berucap, bertindak, berbuat, semuanya jadi pahala, jadi amal soleh. Meninggal bisa jadi dia tuh yang paling banyak bekalnya. Udah lagi ngumpulin itu aja kita, bismillah ya. Maka ada yang sia-sia. Nah, kalau sekali lagi sekedar yang terkumpul cuman yang titipan yang di sini serba terbatas, dapat duit banyak, bisa beli 100 porsi, perutnya nggak muat. Bisa beli 100 restoran, sama perutnya nggak muat. Bisa beli 1000 villa, ya kita capek juga, masa packing tiap hari, pindah villa tiap hari, pegel. Kalau mau jujur yang nikmatin itu villa-villa di puncak setiap hari, kalau mau jujur mah si Mamang sama si Bibi berenang tiap sore di villa di puncak. Ih seger hidupnya, Masya Allah. Tiap sore lari-lari di taman. Mamang, Bibi, nanti sore kita mau tidur di lantai berapa sayang? Ya Allah indah. Orang menginap di situ bayar semalam 15 juta, dia gaji dia mah ya. Tiap bulan dapat gaji, token habis listrik tinggal telepon. Dan kadang di negaranya itu atas nama si Bibi, karena nggak mungkin pakai nama koruptornya. Nggak tahu aja si Bibi, dan nggak dihisap. Yang punyanya belum tentu datang setahun sekali. Tiap bulan ngegaji, token habis ngirimin listrik, dan nggak mungkin kayaknya punya villa ngisi token 20.000 dilepehin kayaknya sama setrumnya juga. Ngisi 1 juta habis seminggu. Dan yang paling repot, dihisap. Ini bukan berarti habis kajian ini semuanya langsung resign terus jadi jaga masjid semua ya, enggak. Silakan kalau kalian punya skill ya arsitektur dan bisa jadi ilmu yang bermanfaat mah mangga, silakan ya. Tapi jangan lupa semuanya cuman jadi jalan untuk tambah dicintain sama Allah. Ini analoginya ya. Bapak ibu punya rumahnya di jalan sana di ujung, jalannya cuma satu, lewat jembatan, gak ada jalan lain, cuma satu jembatan itu. Pertanyaannya, ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Karpetnya empuk, dikasih sofa, pegangannya dari emas, lampu sorot, tanaman hias, dikasih pengharum, indah itu jembatan, tapi rumahnya bobrok. Pintunya lepas, kacanya pecah, atapnya jebol, temboknya bolong. Bukankah seindah-indahnya jembatan Bapak Ibu gak mau tinggal di jembatan? Sekarang kita lagi di jembatan. Nama jembatannya dunia. Makanya kalau ada orang gampang stres, sederhana, karena pasti dia lagi sibuk-sibuk bagusin dunianya, tapi lupa bagusin akhiratnya. Dia lagi sibuk-sibuk membangun sesuatu yang pasti akan dia tinggalkan. Sekali lagi, tapi bukan berarti harus ninggalin ini semuanya langsung pada resign. Dan tadi udah dibilang di awal, kita nanti setelah mati enak atau enggak tergantung sekarang ngapain. Dititipin ilmu nih, saya bisa ngerti kok cara ngebangun jembatan segala macam, bikin jalan tol saya tahu caranya. Bagus, terusin, jalan jadi dibuka, orang jadi bisa berniaga, orang jadi bisa nyari nafkah gara-gara dibukain jalan ke situ. Ya, bismillah. Jadi pahala jariah, bismillah. Dan ya tapi jalan, udah jalan buat nyampe pulang ke rumah gitu. Dan ini kita buat nyampe dapat pulang ke tempat yang enak, kudu pakai jembatan kan, di dunianya kudu berbuat baik dulu. Jadi patung diem nggak ngapa-ngapain, dosa nggak, pahala nggak.
nggak jadi apa-apa juga di sana. Ya udah, bismillah. Ya. Jadi jembatan, bismillah. Dan macam-macam tuh, terserah. Yang jadi guru ada, yang bangun jalan ada. Kok saya mah kalau ngaji ngantuk, semangatnya ngapain atuh? Dagang. Ya udah, semangat dagang. Siapa tahu dengan keuntungan Bapak Ibu dagang, jadi bisa bangun masjid yang belum tentu bisa dibangun oleh guru ngaji yang ngajar puluhan tahun. Bismillah. Gak ada yang sia-sia. Ya. Sama sahabat Nabi yang kaya ada, yang berkuasa ada. Tapi sama, mereka juga cuma jadiin itu jalan buat tambah dicintai sama Tuhannya. Udah gitu aja, istilah. Ya. Atau suruh pilih gitu. Mau hidup menggila gitu. Kayak Firaun, punya semuanya segala-galanya. Mentok Pak, capek. Dunia tuh mentok Pak, serius. Bapak mau salon, setiap hari gonta-ganti perempuan misalkan. Akan ada harinya perempuan mudanya nggak mau lagi sama kita Pak. Karena kitanya udah kisut. Ya. Dan akan ada harinya kita nggak bisa Pak gonta-ganti perempuan tiap hari. Jangankan gonta-ganti perempuan Pak. Akan ada harinya Bapak makan emping asam urat, makan rendang kolesterol, boro-boro pengen nakal. Enggak, mentok, terbatas segitu-gitunya. Ya. Maka ya udah, cuman jadi jalan. Bismillah. Dan ini ngelurusin ya. Tadi balik lagi tentang masalah rezeki sekali lagi. Kalau di sini masih ada yang mikir, kok kalau yang halal sedikit tahu, udah ketaker, gaji saya sebulan segini, buat uang sekolah anak segini, buat dapur segini. Kok ketaker kok. Kalau yang haram kan banyak kok. Ada yang mikir kayak begitu? Lurusin dulu ya. Kalau kata Allah rezeki Bapak Ibu bulan ini contoh 1 miliar, mau halal mau haram Bapak Ibu tetap dapatnya 1 miliar di akhir bulan. Serius. Nggak akan beda demi Allah. Serius. Landasannya, ini kisahnya Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi. Beliau minta seorang pemuda buat mandiin kudanya. Terus udah, kudanya mandi nih, dibersihin, ditinggal sholat sama Sayyidina Ali. Beres sholat, kudanya mah ada, tapi pemudanya hilang. Nggak cuman pemudanya yang hilang, dudukannya, pelananya tuh, yang tempat buat duduk yang nyambung ada jalan kakinya itu hilang. Ya. Maka ya udah, beliau pergi ke toko pelana buat jadi pelana baru. Nyampe salah satu ada yang kenal, kayak punya saya tuh. Tanya ke yang punya toko, Pak, Bapak dapat dari mana pelana tadi? Oh, ada pemuda yang jual. Pak, boleh saya tahu Bapak kasih uang berapa ke pemuda itu? 1 dirham. Kata Sayyidina Ali dalam hatinya, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, beres sholat juga saya pengen kasih dia 1 dirham. Sama nggak nominalnya? Sama kan? Tapi lihat, si pemuda nggak sabar. Ditinggal sholat nih. Yang sholat sahabat Nabi pula, nggak mungkin sholatnya kuliah kuhu kayak kita nih. Pasti lama. Udah weh, colong aja. Ya. Siapa tahu duitnya lebih cepat, bisa jadi dijual juga lebih banyak dapatnya. Colong. Tapi kata Allah rezekinya 1 dirham Pak. Dia keliling sekian banyak toko, jawabannya sama. Dek, mau enggak? Kalau mau nih 1 dirham, kalau enggak bawa sana ke toko lain. Sama semua toko jawabannya. Akhirnya setelah putus asa, udah sini Pak. Daripada nggak laku, udah siniin Pak. Sini 1 dirham. Ya. Tapi dia dapat 1 dirhamnya plus dosa. Kalau dia memilih sabar, dapat 1 dirham juga, tapi plus pahala. Mana yang lebih cuan? Plus dosa atau plus pahala? Sama kan? Kalau ada yang nanya, tapi yang koruptor di saldonya beneran banyak kok. Dan beneran bisa dipakai beli apartemen, beli rumah, maksiat, beli makanan, beneran bisa dimakan makanannya kok. Oke. Maka kita lurusin lagi. Ya. Soalnya kata Nabi, rezeki manusia cuma 3, Pak. Ini harus hafal semuanya. Kata Nabi, rezeki manusia cuma 3. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu jadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi biar hafal. 1, yang dimakan. 2, yang dikenakan.
3 yang diinfakkan di jalan. Tadi saya disuguhin itu, Pak, nanti saya boleh makan jeruknya lagi? Boleh saya bungkus nggak, Pak? Boleh, berarti rezeki saya ya. Tapi ternyata pas saya bungkus bawa pulang, di jalan teh tumpah, jatuh di gondol monyet. Ya ada monyet nggak di Jakarta? Tapi yang kayak monyet mah ada kali ya. Maaf ya, ya. Atau dimakan semut lah. Berarti saya cuma disuruh nganterin rezeki itu ke semut, udah. Yang mana yang jadi rezeki kita? Yang udah lewat sini. Contoh lagi, Bapak Ibu di rumah punya kulkas? Punya. Di dalamnya ada migar, minuman segar. Ya kan nggak apa, HKR kan singkatan juga ya. Masa saya nggak boleh nyingkat sih, licik. Ternyata ponakan datang, diminumin habis satu kulkas. Berarti rezeki kalian yang beli kulkas dan isinya, atau rezeki ponakan yang habisin minumannya? Ponakan. Kita ngaku-ngaku, itu kan punya saya kok. Yang beli saya. Beli kulkasnya, beli isinya saya juga. Berarti punya saya kan. Sebelum lewat sini, belum tentu jadi rezeki kita. Lagi, ada yang punya rekening, punya buku tabungan. Buku tabungannya happy ending atau gimana? Atau tergantung tanggal. Ya, ini buku unik soalnya nih. Ada yang bacanya sedih banget. Pak, itu novel apa? Enggak kok, buku tabungan saya. Gitu katanya. Misalkan anggaplah buku tabungan, kelihatannya kalau dari senyumnya kayaknya buku tabungannya indah di sini ya. Asal nggak habis gara-gara slot aja ya. Maka tiba-tiba anaknya nelpon. Mah, ya dek, aku belajar nyetir mah nabrak. Astagfirullah, kamu nggak apa-apa sayang? Nggak apa-apa sih mah, tapi aku harus ganti rugi. Ganti rugi berapa nak? 4 miliar. Hah? Kamu nabrak apa? Nabrak BMW 7. Kenapa nggak nabrak pohon toge aja sih? Kenapa harus mobil mewah yang ditabrak? Gimana mah? Namanya musibah ya. Dia jadi harus bayar bengkel. Jadi berarti jadi rezeki bengkel. Dia ngaku-ngaku. Adanya di handphone saya, atas nama saya, di handphone lah. Mati lampu sedunia lagi nggak bisa diambil itu duitnya. Lihat cashnya juga nggak pernah. Yang mana jadi rezeki kita? Yang lewat sini, serius. Ini ada kisah yang lebih nyata lagi nih. Bener-bener orangnya kenal langsung. Dulu waktu masih, mohon maaf ya, waktu masih di kehidupan yang lama, waktu masih tinggal di Thailand, ada temen yang ya dia sama-sama salah jalan lah. Cuman dia jadi bandar narkoba dan tentu cepat kaya. Meskipun dia jadi bandar narkoba, tapi memang agak unik sih. Dia nggak main perempuan, dia nggak main judi, dia nggak minum minuman keras. Masalah dia cuma satu, narkoba doang. Karena memang ya kan harus quality control dia tiap hari ya. Iya kan, service excellence pak. Harus serius bisnis apapun, termasuk kayak gitu ya. Jadi, dan dia rajin menabung. Dia bilang, saya nanti udah batasin, saya nanti setelah berapa tahun pengen pulang, pengen bagiin mama saya gitu katanya. Setelah 5 tahun dia bilang ya. Dan jadi lucu, dia bandar narkoba tapi agak budiman gitu ya. Jadi agak aneh juga sih ya. Suatu ketika dia dikhianatin pacarnya, dicepuin bahasa ininya mah, ketangkep, masuk karena itu di perbatasan Thailand sama Kamboja, jadi masuknya penjara Kamboja. Namanya ditangkap kan nggak enak ya, nego dia sama yang nangkep. Pak, bebasin berapa? Saya nyebutnya oknum ya, karena demi Allah pasti masih banyak polisi-polisi yang baik, yang soleh. Tapi ini polisi Kamboja deh, jadi nggak apa-apa ya. Nego sama yang nangkep. Pak, berapa pak bebasin? Nominal yang diminta sama yang nangkep untuk bebasin dia tepat senilai tabungan dia 5 tahun jadi bandar narkoba. Bebas pak. Ngelamun tuh orang. Gua selama ini buat apa tuh ya nabung? Diirit-irit. Untuk ukuran orang kaya dari duit haram, dia irit sih pak orangnya pak. Sendal nggak bolong nggak ganti, handphone nggak pecah nggak ganti, baju udah belel tetap nggak ganti, cuman pindah shift aja. Tadinya dipakai main, sekarang dipakai tidur ya. Lewat doang, ternyata cuma buat lewat doang jadi rezeki haram oknum itu
Yang mana yang jadi rezeki kita? Udah lewat sini atau belum? Itu yang pada korupsi, yang katanya punten ya, dapat uang haram, punten. Yakin gitu pasti kemakan? Kan pilihannya dua, antara ketangkep duluan atau mati duluan. Yang sempat kemakan gimana kok? Atuh repot, makan yang haram, bikin doa jadi nggak mustajab, dikasih ke anak, bikin anak jadi ngebantah, jadi kurang ajar. Punten lah, bagi bandar-bandar judi di sana duit bukan masalah, mereka bisa bayar guru dan sekolah terbaik. Tapi kalau Allah udah nggak ridho sama sumber duitnya, ada yang anaknya mati overdosis narkoba, ada yang anaknya LGBT. Na'udzubillah. Itu gimana guru-guru honorer yang pada di desa tiap hari cuma ngajarin alif batasa ke anak-anak kecil, gaji sebulan 250.000, anak bisa jadi 4, 5, gimana cukup? Kata Allah pengen cukup mah udah pada sekolah semua. Dari mana duitnya? Ya kan anak-anaknya hafal Quran semua, jadi beasiswa semua. Udah, kalau Allah udah pengen tolong. Apa sih andil kita buat anak kita tuh apa sih? Kita yang bikin kaki atau tangannya gitu? Enggak, bikin sehelai alisnya aja enggak kok. Anak kita punya Allah. Tugas kita satu, mantesin diri jadi orang tua yang pantas anaknya ditolong sama Allah. Udah, gitu aja. Mau kita ngomongin sampai berbusa, enggak. Iya sih, kita mah ikhtiar ya. Sama, ini bismillah, di sini juga beramal soleh. Yang paling beruntung siapa? Yang habis kerja di sini tambah dekat sama Allah. Yang setelah dapat gajian di sini lebih sering main ke orang tuanya. Ya. Lebih sayang ke mereka. Dulu orang tua minta martabak kita nggak bisa beliin, sekarang bisa, ayo bismillah. Ya. Memang salah satu amalannya Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat itu ibunya nyeletuk aja di jalan. Bagusnya itu mobil besok udah harus ada di rumah, kata beliau. Kok kan mobil? Ya beliau juga nggak langsung mobil pak, diawalin dari martabak dulu. Cuman karena beliau selalu berupaya, ibu saya mau apa? Usahain besok udah harus ada di rumah. Allah naik, bikin beliau naik pelan-pelan. Masalah nanti ibunya ternyata cuma nyeletuk padahal nggak mau, gampang tinggal jual lagi. Cuman pahalanya kan nggak lewat, tapi jadi ngumpulin apa sih kita mah? Ya bekal, senjata terbaik itu orang tua. Serius. Dalam Islam itu kalau gini punten ya, kalau ada anak kecil, anak bayi baru lahir 5 menit dibuang ke tempat sampah sama orang tuanya, atas takdir Allah 30 tahun kemudian si anak yang dibuang ke tempat sampah itu jadi konglomerat. Setelah udah jadi konglomerat, orang tua yang dulu ngebuang tiba-tiba balik lagi, hai nak, ini kami yang dulu buang kamu, minta duit dong. Menurut Islam kasih jangan ke orang tua kayak gitu. Kasih. Loh dia jahat kok, ada urusannya sama Allah. Kita kan baik ke mereka bukan supaya mereka cinta, biar Allah cinta weh. Satu dunia cinta Allah benci juga kita yang repot, mangga weh. Bismillah, segitunya ke orang tua tuh. Izin ya, wabil khusus yang punya orang tua, masih ada orang tua. Kalau orang tua kalian nanti ngomong, nak 1 tambah 1 itu 5 loh. Iya bu, udah jangan dibantah, udah serius, beneran. Udah nggak ada urusan benar salah sama orang tua mah, serius. Di dalam Islam kayak begitu. Kecuali perintahnya, nah sembah batu, nah ninggalin sholat, udah jangan. Kalau itu baru silakan nggak usah diikutin. Tapi kalau sekedar atulah, nah 1 tambah 1 5 ya, iya bu, udah betul, udah jangan dibantah, serius. Pintu surga paling tengah itu. Kata kasarnya kayak gini, kalau ada cara paling mudah untuk nyampe surganya Allah, kalau pengen jujur punten, tuh orang tua. Sahabat muda, sahabat Nabi masih muda, Abdullah bin Amr bin Al-As, Pak Rasul saya siap ikut jihad ke medan perang, mati sekarang juga hayu. Kamu punya orang tua enggak yang masih perlu pengawasanmu di rumah? Punya wahai Rasul. Pulang, jihadmu di rumah. Suruh pulang. Apalagi ini umur-umur kalian bismillah ini udah mulai stabil istilah punten ya. Nabi juga pernah mengingatkan, sungguh hina 3 kali. Ditanya sama para sahabat, siapa wahai Rasul? Orang
yang mendapati orang tuanya ada dalam kepengasuhannya, lalu anak itu gagal nyampe surga. Contoh, ibu ini punya 4 anak. Dari 4 anak yang pada mampu, si ibu ini milih pengen tinggal di rumah anak yang nomor 3. Kalau si anak yang nomor 3 ini sampai gagal ke surganya Allah, kata Nabi, ya tadi, sungguh hina 3 kali. Atau bahasa kita nyama, ayo lu ngapain aja bro, itu tepi surga